puji dan yang maha. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan
semua diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Kita kembali lagi di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga kita bersyukur pada pagi hari ini dan boleh tiba di tempat ini dengan pertolongan daripada Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang bagi semua jemaat-jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali hadir bergabung di Koros 3 Bandung ini. Kami menyambut penuh sukacita dan biarlah kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucapkan selamat datang pada para hamba Tuhan beserta KPKO yang akan melayani kita dalam ibadah pada pagi hari ini. Yang mohon maaf kalau penyebutan nama agak salah nanti. Kapten Adriano Luturmas dan Kapten Nyonya Ayu Luturmas dan Kapten Hans Lago dan Kapten Nyonya Elvi Lago. Biar kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyambut para hamba Tuhan yang akan menjadi berkat kita pada pagi hari ini dengan salut 3 kali dan bertepuk tangan. Salut. Haleluya. 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 Terima kasih. Silakan duduk. Pelayanan selanjutnya saya akan diberikan kepada para hamba Tuhan yang mengikuti peserta KPKO. Haleluya. Sungguh sukacita yang luar biasa kita boleh bertemu pada pagi hari ini dalam kasih Tuhan. Kalau orang Manado bilang selamat baku dapa, ya, selamat baku dapa, selamat kita bertemu, selamat kita menikmati sukacita dan berkat Allah lewat ibadah kesucian pada pagi hari ini. Kita salam-salam dulu kanan kiri, kasih senyum yang paling manis, ya, supaya tidak menegangkan kita beribadah. Dan jangan ada yang muka-muka asam, muka-muka cemberut, ya, kita mau beribadah. Baiklah, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita mengawali ibadah kita dengan Mazmur 135. Bersama-sama kita bermazmur dari Mazmur 135 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita mengucapkannya bersama-sama dengan judul Hanya Tuhan yang patut dipuji. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu besar dan Tuhan itu melebihi segala Allah. Haleluya. Saya undang kita semua berdiri. Pujian sungguh besar setiamu mengantar kita untuk menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Hari ini kita tiba di 23 Juni 2024. Pertolongan Tuhan yang sempurna dan anugerah yang terbesar adalah keselamatan yang Tuhan beri bagi hidup kita masing-masing. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu. Dari sepanjang hidupku, dalam-Mu telah layakkan kehidupan.
berkat-berkat Tuhan atas hidup kami. Siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah orang-orang yang berdosa di hadapan-Mu. Tetapi karena Engkau telah melayakkan kami, Engkau telah menguduskan kami, Engkau telah menebus kami, maka kami ada saat ini di hadapan-Mu. Biarlah Engkau hadir dan kuduskan kami semua. Dan biarlah sungguh-sungguh Tuhan ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Berkati semua kami yang ambil bahagian. Berkati semua jemaat Tuhan. Biarlah benar-benar kasih dan rahmat Allah memberkati kami. Karena pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih setia Tuhan hadir untuk kita semua yang sudah bersekutu dalam ibadah kesucian, ibadah selamat jalan Oksir Mutasi Korps 3 Bandung. Hari ini Minggu 23 Juni 2024 tertabis di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari kita menyanyi nyanyian nomor 40, Terpujilah Nama Tuhan. Nyanyian nomor 40 dalam buku nyanyian kita. Kami
Mari kita bersama-sama menyanyi nyanyian nomor 249. Engkau telah memanggil aku. Kita akan menyanyi nyanyian ini 249. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini mewakili seluruh Opsir setempat Jemaat Baru 3 Bandung mengucapkan terima kasih atas pelayanan, kerjasama dan dukungan selama kepada dua keluarga hamba Tuhan yang bermutasi. Yang pertama keluarga Mayor Joni Sibarani. Saya mengundang untuk tampil di sini, dan juga keluarga Mayor Didi Juanda. Saudara berkat oleh Tuhan, dalam perjalanan pelayanan bersama-sama tentu ada hal-hal yang tidak sesuai antara satu dengan yang lain. Kami sebagai Opsir Korok selama kurang lebih 5 bulan ini menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan permohonan maaf, dan pastinya ucapan terima kasih kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada keempat hamba Tuhan yang sudah menjadi rekan dalam pelayanan yang sangat baik, menolong dalam pelayanan Korok 3 juga sangat baik, dan tidak hanya di kesucian tapi di PKW dan PKP serta di sekolah minggu. Keempat hamba Tuhan yang sangat mendukung kami dalam pelayanan kurang lebih 5 bulan di tempat ini, dan juga yang pastinya mendukung hamba Tuhan yang sebelumnya selama mereka berjemaat di Korok 3 Bandung ini. Saudara berkati oleh Tuhan, sebelum memohon kesediaan dari Bapak Komisioner untuk mendoakan kedua hamba Tuhan yang akan bermutasi pada akhir bulan ini ke tempat pelayanan yang baru, maka kami mewakili jemaat OS dan seluruh anak-anak sekolah minggu memberikan tanda kasih kami. Kalau orang bilang jangan lihat bungkusannya. Kami memberikan dengan penuh rasa, tidak ada yang dapat kami berikan selain kami terus mendukung di dalam doa agar keempat hamba Tuhan ini akan terus diberkati di dalam pelayanan mereka yang baru nantinya. Saya mohon kesediaan bersama Koros
untuk memberikan tanda kasih kami dari Korps 3 Bandung, dari jemaat-jemaat dan juga ada yang dari PKP, yang dari PKB sudah diserahkan pada hari Jumat. Satu lagi, yang dari Korps. Mohon Bapak Ibu sekalian mendoakan keempat hamba Tuhan yang berkasih. Saudara sekalian, hamba Tuhan lakukan penugasan mereka, perjalanan mereka disertai oleh kenyataan Allah yang kita kenal, disimbolkan dengan bendera bala keselamatan yang mereka akan dibawakan di bawah panji yang mereka junjung selama ini untuk melayani Tuhan dan menyampaikan salut mereka untuk berangkat kemana saja Tuhan menugaskan. Dan untuk itu saya menyampaikan kekaguman saya atas kesediaan terlalu untuk melayani Tuhan. Yang paling lama di berjemaat di sini adalah Mayor Yonggi dan Ibu ya, 12 tahun, 11 tahun lebih. Iya, luar biasa. Mari kita berdiri bersama. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, betapa kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami, secara khusus dalam kehidupan keluarga kedua hamba Tuhan di tempat ini. Kami terima kasih kedua keluarga ini adalah keluarga-keluarga yang telah diberkati oleh Tuhan, yang telah dipakai oleh Tuhan, yang telah Tuhan berkati dalam kehidupan rumah tangga mereka dan dalam kehidupan pelayanan dan kepemimpinan mereka. Kami bersyukur sebab kasih setia Tuhan tidak berkesudahan bagi mereka, bahkan tidak berkesudahan bagi anak-anak mereka. Kami datang kepada Tuhan, di samping bersyukur, ingin berdoa secara khusus, menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, agar yang pertama, keluarga mereka tetap diberkati oleh Tuhan, anak-anak mereka tetap diberkati oleh Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, baik itu Hotman maupun Tasya Tuhan. Biarlah mereka merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Demikian juga dengan Aldi serta putri yang ada di Palu dan cucu bagi keluarga Juan, dan Tuhan memberkati mereka. Bapa di surga, biarlah ketika orang tua setia melayani, anak-anak merasakan bahwa Tuhan setia bagi mereka juga. Tuhan memperhatikan kehidupan mereka. Kami berdoa supaya pendidikan mereka juga diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan rencana perjalanan mereka, baik yang ke Semarang maupun yang ke Palu. Tuhan campur tangan supaya mereka menikmati perjalanan, tiba dengan segala selamat dan memuliakan nama Tuhan. Perjalanan panggilan mereka di tahun-tahun yang akan datang, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah jadi seturut dengan kasih karunia Tuhan. Biarlah mereka melihat lagi betapa ajaibnya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang kami kenal dalam Allah Tritunggal, sertailah mereka, pimpinlah mereka, nyatakan pengurapan-Mu, dan biarlah mereka merasakan penyertaan Tuhan tidak pernah berkesudahan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan keluarga Mayor dan Nyonya Yogi Sibarani dan juga Mayor dan Nyonya Juanda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mendoakan rahmat Tuhan, yang berkontak kepada
semua adalah orang-orang yang diberkati, dan kita semua bisa dikuduskan hari ini oleh kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita akan dengarkan. Saudara yang diberkati Tuhan, kita tiba dalam acara kesaksian, dan pada kesaksian dalam ibadah ini kita beri penghormatan kepada dua keluarga hamba Tuhan yang akan kasih. Kesempatan pertama saya akan berikan kepada keluarga Mayor Junggi untuk menyampaikan kesaksian. Kita akan menyanyikan pujian dalam penyanyian Keselamatan nomor 290 ayat yang pertama dengan chornya, dan kesempatan saya berikan kepada keluarga Bapak Mayor Junggi si berani menyampaikan kesaksian. Pergi-pergi, apalagi waktu Mama Hotman itu sedang mengandung, kami tidak takut untuk pergi ke Batu Jajar. Ya. Jadi baik kandungan masih muda sampai tua pun terus kami melewati jalan raya tol dan juga jalan-jalan Batu Jajar itu, dan semuanya berjalan dengan baik, sungguh ajaib. Dan juga Mama Hotman dalam waktu 3 bulan pertama sambil kuliah juga 3 bulan itu, dan berhenti di bulan yang keempat mengambil cuti dan sampai melahirkan, melanjutkan kembali pendidikannya, dan akhirnya dia selesai dengan sangat memuaskan, boleh mendapatkan sarjana psikologi di Kota Bandung. Ini adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Dan juga anak kami Hotman, dia memutuskan untuk tetap tinggal di Kota Bandung. Dia memutuskan untuk melanjutkan di SMA Negeri 3 Bandung. Dia sudah melihat bahwa kurikulum Merdeka yang pertama menjadi percontohan itu adalah di SMA Negeri Bandung. Jadi pemerintah pusat sudah menetapkan bahwa SMA Negeri Bandung pilot project untuk pertama kali kurikulum Merdeka secara penuh dilakukan di SMA Negeri, sehingga dia berpikir bahwa dia tidak mau mundur lagi, dia terus maju. Apa yang dilakukan dan itu akan terjadi pada kelas 11, dia akan naik kelas 11 dan berikutnya kelas 12, dan kami tetap mendukung dia untuk melanjutkan pendidikannya di Kota Bandung ini, dan akan kita mendoakan juga Tuhan menolong dia dan merasakan bagaimana berkat Tuhan dalam masa-masa pendidikannya. Beda dengan saya pisah dengan orang tua setelah saya selesai kuliah. Saya kuliah baru kerja, saya pisah, saya tempatkan kota-kota yang lain, saya kerja di kota yang lain, dan anak saya
kelas dan dia kuat dia menghadapi. Kami sudah saling mengetahui apa perasaannya, apa pikirannya. Dia kuat menghadapinya, ya. Luar biasa ini ya. Saya kuat luar biasa ya. Jadi itu adalah sejarah bagi kami, dan sejarah bagi dia akan berusaha dengan Tuhan dalam menghubungkannya. Semua saya percaya bahwa tangan Tuhan yang ajaib pasti akan melindungi anak-anak kita dimanapun kita berada, dan kita maupun jauh. Dan kemudian 6 tahun ada di sini, Natasha berkembang, tumbuh ya bersama dengan anak-anak sekolah minggu luar biasa, dan terima kasih guru sekolah minggu sudah menjadi guru yang baik banyak maupun sedikit gitu ya, luar biasa, dan sudah memberikan pelajaran-pelajaran sekolah minggu bagi Natasha, dan juga menjadi berkat bagi dia di sekolah baptisnya ya. Dan kemarin kami sudah menerima rapotnya, hasilnya luar biasa. Natasha ini banyak karakter-karakter yang luar biasa yang dia tunjukkan kepada guru-gurunya dan juga teman-teman sekolah. Dan itu tidak lepas dari juga pendidikan sekolah minggu yang ada di Poros 3 Bandung ini. Kami juga bersyukur dapat anak kami juga Rahman bisa melayani musik ya, itu luar biasa, dan itu ada kesenangan bagi Opsir kalau anak-anak kita bisa melayani juga di rumah Tuhan. Dan kami percaya bahwa anak kami juga akan terus menunjukkan talentanya, dia memiliki talenta ya, talenta musik, dan dia bisa menguasainya semuanya. Juga terpujilah nama Tuhan atas berkat Tuhan itu. Dan kemudian Mama Hotman juga menemani pelayanan di BKW ya, bersama dengan ibu-ibu, dan luar biasa juga dia tidak pernah absen. Saya juga pelayanan di BKP, terima kasih kepada kaum bapak yang luar biasa. Kita bersama-sama melihat bagaimana kaum bapak diberkati Tuhan dalam pelayanannya, dan terus maju pelayanan di BKP ini, dan saya percaya bahwa itu sudah diberikan juga bagi saya secara pribadi. Bersama keluarga kami semua, kami mohon maaf apabila ada salah, ada perkataan, tindakan ya, yang dilakukan selama 6 tahun seperti ini, atau 5 tahun selama 11 tahun di Bandung ini. Dan biarlah kita tetap satu dalam doa, saling mendoakan hubungan yang lainnya. Dan pesan saya terakhir dalam Markus pasal 6 ayat 23 itu sangat indah, menjadi juga favorit ayat mas saya. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita yakini bahwa Allah kita, Allah yang ajaib, Allah yang besar, itu harus yang lebih dulu. Ya, harus yang lebih dulu kita cari, kita utamakan dalam kehidupan kita, barulah Tuhan akan memberkati segala sesuatunya ya. Kita tetap percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu setia dalam kehidupan kita, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu perkasa, mampu bekerja dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam peran kita, dalam kehidupan kita dimanapun berada. Terpujilah nama Tuhan, terima kasih atas semuanya. Haleluya, amin. Haleluya. Ya, satu jalan pelayanan yang Tuhan sudah berkati. Tuhan memberkati keluarga hamba Tuhan lain, mengisi berani, tidak anak-anak. Saudara, kita akan menyanyikan ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dalam nyanyian Paulus Pemata pasal 90. Kita akan lihat kesaksian berikutnya dari keluarga hamba Tuhan dan orang diri di Lambang.
keluarga. Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah memberi kami dalam rumah tangga, dalam tugas pekerjaan dan pelayanan yang ada di STW Senjarawi ini. Kami berdua juga bersyukur dan berterima kasih kalau kami dapat diberikan kesempatan untuk melayani di STW Senjarawi. Ada banyak pengalaman-pengalaman yang Tuhan sudah berikan bagi kami di tempat ini, di mana kalau ada opa-oma yang mengalami sakit, maka kami dapat menolong opa-oma untuk membawa ke rumah sakit kapanpun saja waktunya, apakah itu pagi hari, siang hari, bahkan malam hari. Dan secara khususnya bagi malam hari, biasanya kalau sementara anak-anak tidur kemudian dikasih bangun dan karyawan katakan ada opa-oma yang sakit, maka kami bangun dan kami mengantarkannya ke rumah sakit. Dan juga kalau ada opa-oma yang meninggal dunia kemudian tidak punya keluarga, ya kami siap untuk melakukan tugas pekerjaan pelayanan kami dengan memimpin kepada pelepasan jenazah, kemudian kami juga memimpin ibadah pemakaman di Pandu, dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman pelajaran-pelajaran yang dapat kami terima di tempat ini. Saya berterima kasih kepada Mayor Gambaru yang sudah bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan di PSTW Senjarawi ini. Dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ofis tempat dan juga semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Korok 3 ini, di mana kami selalu diberikan kesempatan untuk melayani Korok dengan memimpin ibadah doa, kemudian PKW, kemudian Mayor diberikan kesempatan, dan juga kami memimpin dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah kesucian. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan Direktorial Komisioner Ishak Tampai bersama dengan Ibu Komisioner Widya Tampai yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melayani di bagian sosial, khususnya di PSTW Senjarawi ini. Tuhan sudah tolong kami, Tuhan sudah memberkati kami, dan tidak lama lagi kami akan berangkat ke tempat tugas yang baru, yaitu di PWU Betani Semarang. Saya percaya kalau Tuhan sudah tolong kami di tempat ini, Tuhan sudah memberkati kami di tempat ini, maka Tuhan juga pasti akan menolong kami di tempat tugas kami yang baru. Kami sadar, kami berdua seringkali melakukan suatu kesalahan. Melalui tempat ini kami mohon maaf atas kesalahan yang sudah kami perbuat. Dan kalau anak saya, Aldi, akan tetap tinggal di Bandung, dia akan tetap melanjutkan kuliah di Unpad, dan kami mohon dukungan doa kepada hamba-hamba Tuhan dan juga semua jemaat Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, maka tahun ini anak kami akan diwisuda, dan kami merenung kembali tentang keberadaan anak kami Adi. Ya, saya tulis Adi. Kalau Adi itu tamatkan SD dari Negeri Batu Jaya, SD Negeri Batu Jaya, SD Negeri 6 Batu Jaya. SMP-nya tamatan dari Sekolah Kristen Balas Selamatan di Jalan Batu Jaya. SMA-nya tamatan dari SMA Advent di Jalan Naripan. Dan kalau Tuhan berkehendak, maka kuliahnya tamatan dari Unpad Katolik. Ya, kami bersyukur dan kami berterima kasih karena semuanya ini ijazahnya dari Bandung. Dan sebab itu kami mohon Tuhan doa biar Tuhan tetap memberkati anak kami. Demikian kesaksian saya. Tuhan dimuliakan dan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Mayor untuk kesaksiannya. Luar biasa. Ada satu pengakuan iman bahwa Tuhan yang memberkati di tempat ini, Tuhan juga akan memberkati, memelihara, menjaga di tempat tugas yang baru. Kuasa Tuhan sempurna untuk hamba-hamba Tuhan. Mari kita ini kor dalam nyanyian bersama-sama 126, di dalam Kristus dapat kuasanya. Ya, dan saya beri satu kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang ingin bersaksi, maka kesempatan diberikan.
Terpujilah nama Tuhan. Pagi hari ini saya sangat bersyukur dan menaikkan lipat terima kasih atas pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan di dalam kehidupan pribadi saya maupun dalam rumah tangga. Sekitar hampir sebulan saya tidak hadir di gereja kita karena tugas bekerja. Walaupun begitu, itu pun tugasnya hari Minggu, selalu hari Minggu. Saya setiap hari Minggu itu berpikir, karena dari apartemen tempat atasan saya itu di daerah Taman Sukar, lumayan jauh. Saya diberi kuasa tukang mobil itu untuk cari gereja. Saya kalau mau ke Mangga 2 jauh, terpaksa saya cari gereja apa saja. Yang penting bukan gereja setan. Cuman, saudara saya cari dapatlah di Cenggeraya. Jadi saya di Cenggeraya itu ibadah di gereja Pantekosta Osana. Saya tidak peduli mereka bagaimana tata cara mereka. Satu keyakinan saya di sana. Hari Minggu saya harus ke gereja, saya tidak mau kehilangan pewahyuan. Pewahyuan ini adalah firman Tuhan yang disampaikan. Ini saya katakan, walaupun anak istri saya di rumah, saya sempat bilang sama Oke, bagaimana kalau anak istri saya ibadah, nanti dia, oh iya silakan, nanti adakan dia datang ini. Cuma saya pikir-pikir lagi, kasihan, cuma mereka harus bolak-balik bensin. Saya bilang, sudah, saya bilang sama Mama Di, berdoa saja kalian di rumah, baca Alkitab. Di situ ada pewahyuan, kita jangan hilang. Dari tempat ini juga saya merasa terharu dan berterima kasih bagi kedua hamba Tuhan, Mayor Joni Sibarani dan Mayor Idi Juanda. Kedua hamba Tuhan ini sangat-sangat, ini khusus kali bagi PKP, mendukung kami di dalam PKP. Baik mereka menyampaikan firman Tuhan ataupun setiap kali mengadakan PA, pendalaman Alkitab, kami semua sangat kompak. Keberadaan mereka sebenarnya secara pribadi, saya tidak mau mereka ikut. Kenapa? Begitu kami sangat kompak di dalam beribadah di tahun pria. Tapi ini adalah rencana Tuhan. Kami pun harus bertumbuh dan berbaur dengan opsi-opsi yang baru supaya kami pun dapat pengalaman yang baru. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua hari ini. Haleluya. Luar biasa ya, menghormati opsi yang pergi dan tetap percaya bahwa opsi yang akan datang juga pasti jadi berkat. Terima kasih Pak, sangat memberkati. Kita akan nyanyikan satu pujian yang mengatakan apa yang tak pernah dilihat oleh mata. Ya, satu pujian yang sangat memberkati kita semua karena semua Tuhan sediakan bagi siapapun yang bersandar kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah tutup mata. Dan setelah pujian ini kami dari opsi-opsi yang ikut kegiatan berdoa akan menyampaikan pujian untuk kita semua.
kasih kepada Tuhan. Jadi kami merupakan pengakuan kami yang ikut KPK 15 tahun bahwa memang Tuhan itu luar biasa, dan pergumulan kami mirip-mirip yang jadi satu penekanan bagi kami adalah penguasaan diri. Sangat tidak mudah, tapi jika sampai titik ini Tuhan sudah tolong kami percaya bahwa dalam langkah masuk 16 tahun dan seterusnya atas izin Tuhan juga pasti akan tolong kami. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, kita tiba di waktu di mana kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita menyanyi nyanyian balas selamatan nomor 431. Nyanyian balas selamatan nomor 431. Berturut-turut ayat 1, 2, dan 3 kita akan beri persembahan untuk pekerjaan Tuhan.
semata-mata oleh karena anugerah Tuhan kami dapat dipanggil untuk memenuhi panggilan-panggilan Tuhan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Oleh karena itu, biarlah Engkau terus berbicara dalam kehidupan kami, supaya setiap kami, baik hamba-hamba Tuhan, opsir setempat maupun jemaat-jemaat Tuhan, terus dapat memenuhi panggilan Tuhan, bukan dengan kesombongan, tetapi semata-mata menyadari oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara Republik Indonesia, mulai dari Presiden kami Tuhan, sampai kepada pemerintah di tiap-tiap provinsi, kota, secara khusus kami yang ada di Bandung ini. Tuhan memberkati setiap pemerintah, baik gubernur, wali kota, bupati, dan semua yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan di pemerintahan. Tuhan mau pakai setiap pelayan-pelayan Tuhan di pemerintahan untuk dapat melakukan tugas tanggung jawab pemerintahan dengan tuntunan Tuhan. Kami juga mohon berkat-Mu ya Tuhan bagi setiap rencana-rencana, program-program kerja yang ada di Korps 3 Bandung ini. Tuhan beracara dalam setiap rencana program yang berlangsung sepanjang tahun 2024 ini. Memberkati bagi opsir Korps, pemimpin pelayanan wanita Korps, dan juga semua jemaat yang terlibat dalam pelayanan opsir setempat. Tuhan pakai agar lewat setiap tanggung jawab dan juga kepengikutan kami kepada Tuhan, kami terus semakin setia. Dengan kesetiaan kami, Tuhan tambahkan jiwa-jiwa yang ada di Korps 3 Bandung. Memberkati juga Tuhan bagi PSTW Senjarawi yang ada di tempat ini. Tuhan menolong bagi setiap oma dan opa yang ada. Tuhan tolong mereka untuk menikmati masa tua mereka dengan bahagia, sukacita. Kami percaya setiap waktu demi waktu dalam hidup mereka adalah perkenan Tuhan. Dan Tuhan akan terus berbicara dan menolong mereka untuk menikmati kehidupan yang Tuhan terus anugerahkan. Sehat dan kuat jadi bagian hidup para oma-oma dan opa sekalian. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan dalam ibadah kesucian pagi hari ini. Kami tahu berkat asalnya daripada Tuhan. Dan kami sungguh percaya setiap pemberian-pemberian yang kami beri saat ini dikuduskan dan dipakai oleh Tuhan. Diberi hikmat bagi hamba Tuhan untuk dapat mengelola uang-uang ini untuk kebutuhan pelayanan Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap kami. Kami percaya lewat persembahan ini Tuhan sedang menguduskan setiap penghasilan kami. Tuhan memberi hikmat bagi kami untuk dapat mengelola setiap berkat-berkat Tuhan. Dengan demikian kami selalu cukup oleh Tuhan. Seberapapun berkat yang Tuhan beri, kami selalu mampu mengelola karena Allah selalu cukup bagi kami. Kami juga berdoa bagi pembangunan rumah Korps yang sedang dikerjakan. Tuhan memberkati, dan Tuhan memberkati setiap tukang dana-dana yang dibutuhkan sehingga semuanya tepat pada waktunya selesai dan dapat ditempati oleh opsir Korps dan nama Tuhan diagungkan dan dipuji senantiasa. Kami siapkan hati untuk dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu Kapten Hans Magul yang sudah mempersiapkan diri untuk menyampaikan firman Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran kami, jadikan hati kami Tuhan ladang yang subur untuk benih firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah. Dan lewat kehidupan kami dapat menyenangkan hati Tuhan dan memberkati sesama kami. Waktu ini kami serahkan kepada Tuhan, jadilah kehendak berfirman-Lah ya Bapa. Dalam nama Yesus firman yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang sama-sama pagi hari ini kita renungkan dalam ibadah kesucian kita selamat jalan rekan-rekan opsi yang mendapat tugas baru dari kitab 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai 25. Firman Tuhan pagi hari ini yang kita renungkan dari kitab 2 Samuel pasal 5 ayat 17 hingga ayat yang ke-25. Saya mengajak kita terlibat dalam pembacaan firman Tuhan ini. Saya akan membacakan bagian ayat 17, saudara-saudara, ayat 18. Demikian kita bergantian hingga pada ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan tertulis. Daud memukul kawan orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan.
kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertahu. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kala orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema perenungan kita pagi hari ini, berjalan bersama Tuhan. Tema perenungan kita pagi hari ini, berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang sama-sama kita dikasihi oleh Tuhan, selagi kita masih hidup maka kita tidak terlepas dari kegiatan bergerak atau berpindah, berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lain, selama kita masih hidup. Dan ketika kita saudara-saudara berjalan atau menjalani perjalanan kita, ada perjalanan yang biasa-biasa saja. Ada perjalanan yang mungkin banyak lubangnya, ada perjalanan yang menantang, ada jurang, ada tebing, dan lain sebagainya. Dalam perjalanan itu saudara-saudara juga ada orang yang berjalan dengan biasa-biasa saja, tetapi ada juga yang berjalan dengan beban yang dia pikul, baik itu orang percaya maupun bukan orang percaya. Selama kita masih hidup, maka kita terus menjalani kehidupan ini. Pertanyaannya saudara-saudara, bagaimana dengan kita orang-orang yang percaya pada Tuhan? Bagian firman Tuhan ini kita akan merenungkan bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Seperti apa orang-orang percaya berjalan bersama dengan Tuhan? Kita akan melihat dari teks firman Tuhan yang sudah kita baca saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai 25 ini menceritakan kisah Daud ketika ia dilantik di Hebron menjadi raja Israel. Orang-orang Filistin tidak suka dengan keberadaan Daud ketika ia dilantik menjadi raja, dan mereka menyusun rencana untuk menyerang Daud. Tetapi Daud adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Daud adalah orang yang setiap kali dalam langkah hidupnya ia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Bagaimanakah keadaan orang yang berjalan bersama dengan Tuhan? Bagaimanakah saya dan saudara yang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan? Ya, di Koros ini ada 2 keluarga yang oleh perkenaan Tuhan melalui pimpinan akan diberikan kesempatan di tempat tugas yang baru, tentunya akan berjalan bersama dengan Tuhan. Kita jemaat Tuhan hari-hari dalam aktivitas kita, dalam segala kegiatan kita juga berjalan tentunya bersama dengan Tuhan. Maka pagi hari ini kembali kita akan diteguhkan bagaimana saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yang pertama saudara, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, ia meminta petunjuk dalam mengikuti tuntunan Tuhan. Ayat 19 dan 23 saudara-saudara dikatakan demikian. Ayat 19 dan 23. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ayat 23. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab,
Janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon ketau. Hal yang pertama, saudara, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, ia meminta petunjuk dari Tuhan. Daud seorang pemimpin yang hebat, Daud seorang raja, dia seorang ahli strategi perang. Tetapi sekalipun itu melekat dalam dirinya, Alkitab memberikan penjelasan kepada kita. Daud selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku maju berperang melawan orang Filistin ini? Saudara, 2 kali kata yang diulangi. Jawaban yang pertama, Tuhan katakan maju. Tetapi jawaban yang kedua, jangan. Buat lingkaran, tidak langsung maju. Tetapi dikatakan ayat yang ke-23, jangan maju tetapi buat lingkaran. Saudara, poinnya adalah bahwa waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, penting sekali kita selalu bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah yang saya lakukan ini benar atau tidak? Tuhan, apakah yang saya lakukan ini memuliakan Engkau atau tidak? Saudara, petunjuk memberikan kepada kita sebuah gambaran perjalanan untuk membawa kita sampai kepada tujuan. Kalau kami datang ke kota Bandung ini tidak tahu tentang situasi Bandung, maka kami harus melihat petunjuk-petunjuk. Oh, ini arah jalan ini arah jalan ini. Saudara, petunjuk membawa kita, menuntun kita, mengarahkan kita sampai pada tujuan. Sekalipun dalam perjalanan itu, saudara, menuju perjalanan itu, menuju tujuan itu, mungkin di situ ada tantangan. Mungkin di situ ada kesulitan, mungkin di situ ada orang-orang yang mungkin tidak senang dengan kita. Mungkin di tempat itu, saudara, dalam perjalanan itu ada musuh yang sedang mengintai kita. Tetapi saudara, bagi kita orang percaya, dari firman Tuhan ini diberitakan kepada kita meminta petunjuk dan mengikuti arahan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai opsi dalam keselamatan rekan-rekan yang mendapat mutasi, ada firman Tuhan yang selalu menuntun kita. Ada perintah aturan opsi yang selalu mengarahkan kita. Sebagai jemaat Tuhan, kita berdoa selalu pada Tuhan. Tuhan, kami sedang dalam masalah, kami sedang dalam pergumulan, tuntun kami Tuhan. Apa yang kami lakukan? Situasi rumah tangga saya seperti ini Tuhan, situasi anak-anak saya seperti ini Tuhan. Apa yang kami lakukan? Saudara, ketika kita meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Roh Kudus berbicara dalam hati kita. Tetapi saudara, pertanyaannya, apakah kita mau seperti Daud mengikuti arahan Tuhan? Apakah kita mau seperti Daud mengikuti tuntunan Tuhan? Ada banyak orang, Tuhan sudah berbicara dalam dirinya, Tuhan sudah menyampaikan kamu harus berbuat ini, tapi dia tidak mau melakukan tuntunan Tuhan ini. Tapi dari bagian firman Tuhan ini, hal yang pertama, saudara, berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus meminta petunjuk dan mengikuti arahan Tuhan. Hal yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini, bagaimanakah orang yang berjalan bersama dengan Tuhan? Tersedia perlindungan baginya. Tersedia perlindungan baginya. Ayat 17, saudara, dikatakan demikian. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Kubu pertahanan. Saudara, kata yang kita garis bawahi, kubu pertahanan. Ada perlindungan. Waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, saudara, bukan berarti tidak ada masalah. Waktu kita hidup di dalam Tuhan bukan berarti semuanya aman-aman saja, baik-baik saja, mulus-mulus saja. Bukan berarti tidak ada bahaya, bukan berarti tidak ada masalah. Pasti ada masalah, pasti ada tantangan. Tetapi saudara, dari bagian firman Tuhan ini, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, tersedia perlindungan bagi kita. Bahaya kita tidak pernah tahu. Masalah kita tidak pernah tahu datang dalam diri kita, datang dalam rumah tangga kita, datang dalam usaha pekerjaan kita. Tetapi waktu kita hidup di dalam Tuhan, waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini kita diingatkan bahwasanya selalu tersedia perlindungan bagi kita. Ada kubu pertahanan yang tersedia
Tuhan sendiri bagi saya dan saudara. Saya yakin rekan-rekan opsir, para senior kami yang mendapat tugas baru dari pimpinan, bahwasannya dimanapun kita berada, ada kubu pertahanan, ada perlindungan Tuhan yang tersedia bagi kita. Jemaat Tuhan, kemanapun kita melakukan aktivitas kita, tantangan pasti ada, mungkin juga bahaya ada, tetapi ingatlah, ketika kita ada di dalam Tuhan, ada perlindungan bagi saya dan saudara. Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah orang yang berjalan bersama dengan Tuhan? Ayat 20, 24, dan 25 saya tidak baca saudara-saudara, tetapi ada kemenangan yang dialami orang percaya. Ada kemenangan yang dialami oleh orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap perjalanan pasti punya tujuan. Hidup ini harus punya tujuan. Rumah tangga pasti punya tujuan. Anak-anak muda pasti punya tujuan. Saudara, waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan membawa kita sampai pada tujuan itu. Tuhan menuntun kita sampai kepada cita-cita kita. Tuhan menuntun kita sampai kepada kerinduan kita di dalam rumah tangga kita. Apa yang kita rindukan di dalam rumah tangga kita? Mungkin itu terlalu besar kita lihat, mungkin itu terlalu sulit. Tetapi waktu kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan pegang tangan kita, Tuhan tolong kita. Sekalipun kita tertatih-tatih, tapi Tuhan bisa bawa kita sampai kepada tujuan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan beri kemenangan baginya. Ketika Daud bertanya kepada Tuhan dan dia mengikuti arahan Tuhan, Tuhan memberi keberhasilan bagi Daud. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan sediakan berkat buat kita. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, apa yang menjadi cita-cita kita dalam rumah tangga kita? Apa yang sedang kita gumuli saat ini? Dalam kehidupan pribadi kita, apa yang sedang kita gumuli saat ini? Dalam kehidupan kita orang-orang muda yang ada di tempat ini, apa yang sedang kita cita-citakan saat ini? Dari bagian firman Tuhan ini, waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan menuntun kita, Tuhan membawa kita sampai kepada cita-cita kita. Tuhan membawa kita sampai kepada kerinduan dan harapan di dalam keluarga kita. Pertanyaannya, maukah kita, bersediakah kita mengikuti tuntunan Tuhan? Daud bersedia melakukannya. Pertanyaannya saudara kepada kita masing-masing, kita yang menjawabnya. Tetapi dari bagian firman Tuhan ini kita diingatkan 3 hal. Bahwasanya orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, dia selalu meminta petunjuk dari Tuhan dan mengikuti tuntunan Tuhan. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, ada perlindungan baginya. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan sediakan kemenangan, berkat dalam hidupnya. Tuhan memberkati kita melalui bagian firman-Nya pada pagi hari ini. Ujian doa 265 mengangkat kita bersaat teduh kepada Tuhan. Saya tidak tahu saudara-saudara apa yang sedang kita gumuli saat ini, apa yang sedang kita rencanakan. Tetapi ketika saudara-saudara kita saat ini sedang menjalani kehidupan dari bagian firman Tuhan ini, kita diingatkan meminta petunjuk dari Tuhan. Kita minta Tuhan tolong saya, Tuhan mampukan saya, Tuhan beri saya jalan keluar. 265 Tuhan bila ku tersandung. Ada waktu bagi kita bersaat teduh. Kita mau berdoa di tempat ini, kita berdoa dengan Tuhan Indra diberikan kesempatan. Dia waktu
telah datang ke altar Tuhan, baik itu secara keluarga maupun secara pribadi. Kami mau bersyukur karena Allah yang Maha Besar sudah mendengarkan permohonan mereka, dan Engkau Allah yang berkuasa menjawab setiap doa yang telah dipanjatkan kepada-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur kepada Tuhan karena ketika mereka pulang dari tempat ini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menolong mereka berjalan bersama dengan Tuhan untuk senantiasa mendahulukan Tuhan, karena Tuhan yang pertama dan terutama dalam kehidupan kami akan menolong kami senantiasa melihat perlindungan, penyertaan Tuhan, bahkan kemenangan-kemenangan iman Tuhan nyatakan kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga, bagi kami yang duduk di tempat kami masing-masing, Tuhan Engkau melihat keadaan hati kami, seruan kami kepadamu, baik itu untuk diri kami, untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk pekerjaan kami. Oh Bapa di surga, dengarkanlah doa kami, dan kami minta kepada Tuhan, kiranya ketika kami pulang juga, kami dilimpahkan dengan segala berkat dan sukacita dari Tuhan. Bapa di surga, berkatilah hamba-hamba-Mu yang telah melayani kami pagi ini, baik Kapten dan Nyonya Lutur Mas, Kapten dan Nyonya Hans Lago. Tuhan limpahi mereka dengan kuasa-Mu dalam pelayanan mereka baik di Ampuran dan juga di Sumatera Utara di Medan. Kami percaya Tuhan, kedua hamba-Mu bahkan anak-anak mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Keluarga Kapten Lutur Mas yang akan pindah ke Bandung, kami percaya juga Tuhan melancarkan semuanya sehingga segala sesuatu boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga untuk segala kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Bahkan ketika kami meminta, kami bersyukur Allah menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada Ibu Komisioner yang sudah mendoakan kita. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Kegiatan POM selama sepekan ke depan. Hari Minggu tanggal 23 Juni pukul 4 sore ada ibadah terusan. Pada hari ini akan dilakukan oleh Kandidat Panda dan KDL Ipana. Kemudian 28 Juni hari Jumat pukul 16 ibadah terusan kaum wanita akan dibawakan oleh Ibu Komisioner Widawati Sampai dengan ayat mas menumpang. Kemudian sore hari ada ibadah gerakan pembawa suluk yang akan dibawakan oleh pada pengurus DPR. Kemudian 29 Juni pada hari Sabtu jam 9 pagi akan diadakan ibadah doa pagi yang dibawakan oleh OMT Jessica Levan, dan sore harinya akan ada latihan musik oleh tim musik. Kemudian Minggu 30 Juni pukul 8 pagi ibadah kesucian POP 3 Bandung. POP ibadah dibawakan oleh Kandidat Juprian. Kemudian pemimpin acara dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Kapten Adrian dan Kapten Suprianto. Kemudian tim musik keyboard dibawakan oleh Saudara Tewa, bass Saudara Hotman, gitar Saudara Enji, dan drum Saudara Dean. Kemudian singer Kandidat Juprian dan Saudara Roland. Kemudian kolektan Ibu Nani, Pak Jono, dan Ibu Nora Tampai. Multimedia Saudara Tony dan Saudari Putu. Kemudian tambore Saudara Irene Kape, Saudara Putri Barani, dan Saudara Mei Sugita. Kemudian sekolah minggu GSM Nando, GSM Putu, GSM Aan, GSM Benata, dan SMP Bayu. Kemudian TKP akan dibawakan oleh Kandidat Ovan. Pukul 16 sore, pukul 4 sore akan diadakan ibadah tebusan yang akan dibawakan oleh OMT Yesinsia Febriana Tadias dan Kapten Yanita Suprianto. Kemudian untuk hari Minggu tanggal 30 yang akan mencari dana berjualan adalah Persatuan Kaum Pria.
mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Satri tanggal 25 Juni, 27 Juni Saudara Yunisa Dea, kemudian 30 Juni Ibu Letnan Kolonel Anastasia Moa. Oh, 29 Juni. Ya, mudah-mudahan direka tolong diperbaiki 29. Kemudian satu minggu yang akan kita doakan ke depan. Yang pertama keluarga Bapak Basrian Doko, kemudian keluarga Bapak Andri Sagala, keluarga Ibu Vera Ismail Mangare, keluarga Ibu Angel Maria, Ibu Lila, kemudian keluarga Ibu Susana Justina, keluarga Bapak Ian Celesmana, dan keluarga Bapak Philip Aron. Demikian pengumuman KOR, dan untuk selengkapnya Bapak Ibu bisa melihat di pengumuman KOR 3 Setelah saya ucapkan terima kasih. Haleluya. Saya mengucapkan terima kasih kepada para hamba Tuhan yang sudah menjadi berkat bagi kita pada pagi hari ini. Kita berdoa agar kegiatan-kegiatan mereka selama di Kota Bandung ini dalam mengikuti KPKO akan diberkati oleh Tuhan, bahkan perjalanan mereka kembali ke dalam pelayanan juga kita percaya diberkati oleh Tuhan. Dan sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk pelayanan yang sudah diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun juga kami bagi Ibu Weli Tahamari. Kita doakan Bapak Ibu ini karena pada tanggal 17 kemarin Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi dalam kehidupannya, dan kita percaya terus akan diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini juga saya menyampaikan mengenai kandidat yang ada di Korops, bahwa pada Dewan tanggal 11 Juni 2024 bahwa kandidat Ovan Giovanni telah diterima menjadi kadet. Ini orang dengan nama angkatan nanti silakan boleh diumumkan. Jadi itu yang kami sampaikan dari dan kandidat bersama nyonya kandidat Juprian juga sudah diterima menjadi kadet tahun ini, dan kita dukung di dalam doa dan juga dukung di dalam ketika mereka menjalankan les mereka, karena ada yang harus mereka tanggung ketika masuk kadet. Mohon kesediaan seluruh jemaat Tuhan, para hamba Tuhan, para setempat untuk mendukung para kandidat untuk persiapkan diri untuk berangkat ke kadet dalam hal les yang akan mereka jalankan. Mulai hari ini sudah bisa dijalankan kadet, karena pada tanggal 14 mereka sudah selamat jalan dari Korops dan mengambil cuti, dan akhir pada bulan Juli akan masuk ke kadet. Jadi kami baru terima suratnya 3 hari yang lalu dan kami sampaikan pada hari ini, sehingga kita mendukung para kandidat kita agar ketiga kandidat kita akan ditolong dan diberkati Tuhan dalam mengikuti pendidikan. Dan kandidat Stefani diizinkan Tuhan untuk melanjutkan praktek karena usia yang belum mencapai persyaratan yang masuk ke Pusdiklat. Jadi itu informasi yang kami dapat sampaikan dan pertambahan pengumuman pada pagi hari ini. Dan setelah ibadah ini kami sekalian mengundang para ofisir tamu dan semua jemaat-jemaat Tuhan dan semua hamba Tuhan untuk kita menikmati jamuan kasih yang sudah disiapkan oleh semua jemaat-jemaat Tuhan. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat Tuhan yang sudah berpartisipasi membawa konsumsi kita pada saat ini yang kita nikmati setelah ibadah ini. Saya berharap kita tidak kembali ke rumah kita masing-masing, tapi kita menuju ke depan di samping gereja di ruang teras depan asrama TU untuk kita menikmati jamuan kasih bersama. Ini yang dari pengumuman kami.
kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan di dalam ibadah penutup dan doa berkat kami mohon untuk mendoakan Ibu Weli Tahapari dari hamba Tuhan yang akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Karena pada tanggal 17 baru ulang tahun. Terima kasih. Mari kita akhiri ibadah kita dengan nyanyian nomor 367 ayat pertama dan ayat yang ketiga. Tuhan yang memanggil kita untuk melayani Dia. Kita nyanyikan pujian ini ayat pertama dan ayat yang ketiga. Sambilkan kita berdiri, dan setelah itu nanti Kapten Hans Lagu akan memimpin kita dalam doa penutup dan doa berkat. Rangkaian ibadah kesucian pagi hari ini telah diberkati oleh Tuhan. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, Tuhan. Tuntun sertai kami dalam perjalanan. Tibakan kami di rumah dengan segala selamat dari Tuhan. Bahkan ketika kami menjalani aktivitas kami dalam sepekan ke depan, kami mohon perlindungan-Mu Tuhan. Sehat kuat dari Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, dibuat Tuhan berhasil. Ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang berulang tahun dalam seminggu ini. Tuhan mengenal mereka. Dalam nama Yesus Tuhan, sempurnakanlah sukacita mereka. Sebagaimana tahun-tahun yang silam Engkau sudah memberkati mereka, maka doa kami di tahun yang baru ini, penyertaan-Mu, perlindungan dan berkat-Mu Tuhan mengalir dan melingkupi kehidupan mereka. Kami berdoa khusus bagi Bu Weli Tahapari yang bersukacita dimanapun dia berada. Tuhan, Engkau mencurahkan berkat-Mu dalam hidupnya. Beri dia sehat kuat, selalu jaga lindungi dia Bapa. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidupnya. Bapa, terpujilah Engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dari Tuhan, dan mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Tentu Ia peliharaku. Tentu Ia
Bapak di surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat Tuhan yang sudah disediakan oleh jemaat-jemaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati, memuduskannya sehingga menjadi berkat bagi tubuh jasmani kami. Kami sambut berkat dan penucapan syukur dalam nama Tuhan hamba berdoa. Amin.